Menteri Maman soal sanksi untuk kasus Mama Khas Banjar? Kurang tepat? Saya memang agak emosional. Kenapa emosional? Karena yang pertama memberikan pandangan hukum itu adalah profesor ahli di bidang undang-undang perlindungan konsumen. Betul ya? Pada saat dijelaskan oleh Profesor Hermanto sebagai akademisi atau ahli mengenai undang-undang perlindungan konsumen, semakin membuat dan menambah keyakinan dalam diri saya bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen tidak tepat apabila diberlakukan kepada pengusaha mikro dan kecil. Kepada usaha mikro dan kecil. Karena undang-undang perlindungan konsumen lebih diberatkan kepada hal-hal yang memiliki resiko tingkat tinggi. Artinya bahwa saya setuju bahwa dalam praktek aktivitas usaha bapak-bapak dan ibu-ibu ada resiko. Misalnya hari ini, Firly menjual ikan asin, Firly menjual udang galah, Firly menjual botol minuman, betul nggak? Oke. Kita kenakan bahwa dalam proses perjalanan aktivitas Firly sebagai pedagang menjual barang itu dianggap ada satu yang tidak dipenuhi. Apa? Tanggal kadaluarsa. Misalnya, itu diterapkan. Lalu diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara plus denda maksimal 2 miliar. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pedagang di pasar? Pertanyaan saya, bagaimana dengan yang tadi saya makan itu di rumah makan Rudi ya? Rudi Hermanto. Di depan saya ada saya makan ikan, enak sekali. Boleh nggak saya mempertanyakan sebagai konsumen terkait ikan ini masih bagus apa enggak? Kalau misalnya ternyata setelah saya cek ikan itu tidak pada saat menjual ke hotel ke rumah makan Rudi, oke ya, pada saat ikan yang tadi disuguhkan di rumah makan Rudi kepada saya tanya sebagai konsumen, Anda beli ikan ini di mana? Oh, dari warung A. Oke, apakah warung A itu menampilkan tanggal kadaluarsa? Pertanyaannya, oh tidak, saya tuntut maksimal hukum 5 tahun penjara. Tutup nggak republik ini? Itulah tadi dari proses penegakan hukum menggunakan undang-undang perlindungan konsumen kurang tepat apabila diberlakukan bagi usaha mikro dan kecil. Maka dari itu, tetapi dalam kesempatan ini saya harus sampaikan, saya secara gentle juga saya harus sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu juga wajib menaati aturan, betul tidak? Semua pasti setuju. Saya pun tidak mau juga mengajarkan kepada pengusaha-pengusaha mikro dan kecil untuk tidak taat aturan. Nah, aturannya yang digunakan apa? Undang-undang pangan. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang kayak tadi, seharusnya yang diterapkan bukan undang-undang perlindungan konsumen. Yang diterapkan itu adalah undang-undang pangan.